Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3766 di mana rumah hantu. Ditemani oleh seekor burung gagak, Raja Hantu Yus Huang menunjukkan perasaan lemah terhadap rumah putrinya, dan beberapa dari mereka takut untuk menghindari burung gagak. Sepasang mata yang dipotong air musim gugur menatap Lin Bai, yang membuat orang merasa kasihan. Meskipun burung gagak itu mengaum, Raja Hantu Yus Huang tahu bahwa Lin Bai adalah tuannya. Jika dia ingin keluar dari masalah, dia harus menggodanya. Selain itu, burung gagak itu hanya sepanjang 3 inci. Apa gunanya? Raja Hantu Yus Huang berpura-pura lemah dan berkata dengan getir, saya tidak tahu apa kesalahan saya, tetapi saya telah menyinggung orang yang lebih tua. Mohon maafkan saya. Saya pikir saya adalah tubuh kultivasi hantu. Tidak mudah bagi saya untuk berlatih. Saya akan tinggal di sekitar dan melindungi kecerdasan saya. Lin Bai tidak berbicara. Meskipun dia mendengar Raja Hantu Yus Huang memohon dengan sangat keras, dia tetap diam. Baiklah, jangan bertingkah menyedihkan di sana, oke. Penampilan yang buruk sekali. Burung gagak itu melotot ke arah Raja Hantu Embun Beku Bulan dan meraung, kau tidak perlu bertanya padanya. Sekarang orang yang berbicara adalah tuannya. Gagak itu menghentakkan kakinya tinggi-tinggi ke arah Raja Hantu Es Bulan dan mengaum, sepasang mata berkata pada Raja Hantu Es Bulan, jika kau tidak menerimanya, aku akan memanggilmu penampakan jiwa. Mata Raja Hantu Es Bulan menunjukkan secercah cahaya. Dia sudah melihat bahwa gagak itu adalah keluarga iblis tanpa minyak dan garam. Lebih sulit untuk merayu klan iblis daripada merayu Teran. Teran memiliki 7 nafsu dan 6 keinginan, yang membuatnya lebih mudah untuk disihir. Mungkin mereka berpura-pura lemah dan menyedihkan. Mungkin Teran berhati lembut dan bebas. Namun, terlalu sulit untuk menggoda klan iblis. Meskipun klan iblis dapat memiliki 7 nafsu dan 6 keinginan setelah mempraktikkan Tao, klan iblis lebih kejam dan berdarah daripada ras manusia. Bahkan jika klan iblis dibudidayakan dengan baik, beberapa klan iblis selalu didominasi oleh sifat hewani, yang sangat sulit untuk didekati. Anak kecil. Raja Hantu Es Bulan merengek perlahan. Gagak itu ditutupi rambut, gemetar, seolah-olah merinding. Lin Bai mendesah tak berdaya dan berkata dengan suara rendah, kamu baik-baik saja bekerja sama dengan kami. Aku dapat menjamin bahwa kecerdasanmu tidak akan terhapus dalam waktu singkat. Jika kamu benar-benar acuh tak acuh, kamu dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan kebebasanmu setelah aku meninggalkan medan perang Kingsu. Anak muda, bagaimana kamu ingin aku bekerja sama denganku? Sayangnya, aku adalah tubuh jiwa, dan aku tidak memiliki substansi. Aku tidak bisa bersenang-senang denganmu. Jika kamu mencintai hubungan antara roh dan jiwa, keluarga budak dapat bekerja sama denganmu. Mendengar Lin Bai membuka mulutnya, Raja Hantu Bulan Es buru-buru melayaninya dan mengatakan bahwa ketika dia mengucapkan kata-katanya, wajahnya menunjukkan rasa malu putrinya. Lin Bai yang terdiam, menepuk dahinya dan berbisik, bukan itu maksudku. Dengarkan gagak. Raja Hantu Yus Huang tercengang dan segera menatap gagak itu. Gagak itu bukanlah hal yang baik. Setidaknya di dalam hati Raja Hantu, gagak itu tidak semudah dibodohi seperti Lin Bai. Gadis kecil, dengarkan baik-baik. Pertama-tama, berikan semua harta yang telah kau kumpulkan di Junwangpo selama bertahun-tahun. Gagak itu melotot dan meraung dengan ganas. Mendengar kata-kata gagak itu, Yus Huang menatap Lin Bai dan berkata, Tuan muda, kau harus tahu bahwa ras manusia dan iblis telah memasuki guaku, dan putraku telah menaklukkan dirinya sendiri. Semua harta di dalam gua itu milik ras manusia dan iblis itu. Burung gagak berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu tentang keterampilan kultivasi hantumu. Gua pengamatan bulan hanyalah tempat latihanmu, dan tidak sedikit praktisi hantu yang menginginkannya. Jika kamu berlatih di gua pengamatan bulan, kamu harus selalu waspada. Jika kultivasi hantu yang kuat datang dan kamu diusir dari gua pengamatan bulan, bukankah setelah mengirim gua, kamu akan mencari kehidupanmu? Semuanya telah dikirim ke Tibet. Baiklah, orang bijak tidak berbicara secara rahasia, bawa kami ke rumah hantumu. Burung gagak melengkungkan mulutnya dan berkata, seolah-olah melihat semua pikiran Yus Huang. Ketika kata, rumah hantu, terdengar, mata Yus Huang terkejut. Seperti yang dikatakan burung gagak, kultivasi hantu sangat sulit. Itu bertentangan dengan langit, dan sumber daya kultivasi untuk kultivasi hantu lebih sedikit. Oleh karena itu, ada satu acara di bidang kultivasi, yang pasti akan menyebabkan banyak kompetisi kultivasi hantu. Gua bulan itu menarik esensi langit, bumi, dan bulan. Di lereng raja, itu adalah tempat yang diberkati untuk perbaikan hantu. Pasti ada banyak perbaikan hantu dan yang didambakan.
Tidak mungkin bagi embun beku bulan untuk menyembunyikan seluruh hidupnya, dan semuanya dikumpulkan di gua bulan. Kalau tidak, akan ada jiwa yang ganas datang ke sini, dan bulan akan pergi. Itu bukan hanya perbaikan hantu, tetapi juga keluarga Teran. Ada rumah harta karun khusus di kediaman klan untuk mengumpulkan harta karun, yang disebut rumah hantu, dalam budidaya hantu. Meskipun harta karun dapat disimpan di ruang penyimpanan, bagaimanapun, ruang penyimpanan terisolasi dari aura sepanjang tahun. Tidak baik menyimpan beberapa ramuan dan senjata ajaib yang berharga untuk waktu yang lama. Di mana rumah hantu? Tanya burung gagak dengan ganas. Yus Huang berkata kepada Lin Bai dengan lemah, anak muda, aku benar-benar tidak tahu apa itu rumah hantu. Aku telah berbuat salah padamu. Aku ingin memintamu untuk menjadi tuan. Burung gagak melotot, oh, iblis kecil itu mengabaikanku. Aku bertanya padamu, tapi kamu menjawab Lin Bai. Ya, bukankah burung itu gagak? Carilah perkelahian. Saat dia berbicara, rantai besi keluar dari bendera pemurnian jiwa dan menghantamkannya ke jiwa Yus Huang. Teriakan melengking datang dari Yus Huang. Jiwanya dipukul oleh pukulan ini, dan hampir runtuh. Jika jiwanya tercerai-berai, itu akan seperti jiwa yang hilang. Anak muda. Yus Huang berteriak kepada Lin Bai kesakitan. Lin Bai memegang dahinya dan berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak ingin menderita, jawab saja dengan jujur. Burung gagak itu tertawa, jangan mencoba menyenangkan Lin Bai. Aku dapat memberitahumu bahwa barang semacam ini jauh lebih kejam daripada aku. Aku makan daging dan setidaknya aku harus memuntahkan tulang. Barang-barang itu bahkan tidak memuntahkan tulang. Baru saja kamu melihatnya di gua pengamatan bulan. Tidak ada keraguan saat dia bergerak. Lebih baik kamu tidak menyentuh garis bawahnya, jika tidak, jika dia ingin membunuhmu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Burung gagak tersenyum dan berkata kepada Yus Huang. Yus Huang tertegun, semburan es muncul di wajah cantiknya, 10 jari terkepal, beberapa tidak mau. Di mana rumah hantu itu? Teriak burung gagak. Yus Huang juga tidak menunjukkan penampilan yang lembut, raut wajahnya serius, berkata kepada Lin Bai, jika aku mengirim rumah hantu itu, bisakah kau melepaskanku? Tidak mungkin. Burung gagak menolak, setelah kau menyerahkan rumah hantu itu, kami masih membutuhkanmu untuk memimpin jalan untuk menemukan harta karun lainnya. Yus Huang tertegun, menatap burung gagak itu dengan bingung, dan bertanya, apa maksudnya? Burung gagak itu berkata dengan nada bercanda, kau telah berlatih di medan perang Kingsu selama bertahun-tahun. Kau pasti tahu semua jenis harta karun di sini, tetapi kau tidak dapat mengambil beberapa harta karun. Ketika kami mengambil harta karun dari rumah hantumu, kau harus membawa kami untuk menemukan harta karun lainnya di medan perang Kingsu. Yus Huang berkata sambil tersenyum masam, aku khawatir kau akan kecewa. Aku telah berlatih di gua pengamatan bulan di Junwangpo. Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini, dan aku tidak tahu harta karun lainnya apa yang ada di medan perang Kingsu. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, tidakkah kau tahu? Tidak lama setelah kau lahir dengan kebijaksanaan, kau dianugerahi tahta selir kekaisaran oleh Kaisar Luo Chagui dari kota mata air Bianyin. Kemudian Kaisar Luo Chagui membawamu ke setiap bagian medan perang Kingsu untuk memanfaatkan kekuatan Yin dan kejahatan. Ia ingin membuat terobosan dalam tubuh Dewa Hamil 9 Yin milikmu. Kemudian ia berteman dengan dewa denganmu, menyerap semua kekuatan tubuh Dewa Hamil 9 Yin, dan melahirkan hantu dan dewa untuknya. Sayangnya, belakangan, kamu baru sadar bahwa Kaisar Luo Chagui hanya ingin memanfaatkanmu. Dia menjanjikan berbagai macam keuntungan kepadamu. Dia hanya ingin membuat Dewa 9 Yin milikmu menjadi tubuh yang besar, lalu menyerap kekuatanmu, dan membiarkanmu melahirkan hantu dan dewa untuknya. Dia tidak punya cinta padamu. Setelah mengerti, pada saat pernikahan, ketika hantu menyembah, kamu melarikan diri dengan kacau, dan kemudian kamu tidak tahu di mana kamu berada. Apakah kamu sudah melupakan semua itu? Gagak berdiri di bahu Lin Bai dan berkata dengan senyum muram. Kata-katanya membuat Yus Huang merinding dan matanya melebar. Dia menatap Gagak dengan tidak percaya, dan matanya penuh dengan kengerian. Bab 3767 Tubuh Ilahi Hamil 9 Yin. Kata-kata Gagak itu membuat Yus Huang terkejut dan tercengang. Tampaknya sulit dipercaya bagaimana Gagak mengetahui hal-hal ini. Lin Bai juga mendengar kata-kata Gagak untuk pertama kalinya. Gagak-gagak itu mengingatnya sejak mereka tiba di Junwangpo. Saat itu, mereka pasti telah memikirkan banyak hal. Jelas, Gagak itu tidak memberi tahu Yus Huang bahwa masih ada kebencian antara Yus Huang dan Kaisar Luo Chagui. Lin Bai juga mengerti dari kata-kata Gagak itu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Yus Huang masih menjadi hantu yang lemah,
dia baru saja melahirkan secercah kebijaksanaan, dan ditemukan oleh Kaisar Luo Chagui. Melihat bahwa dia sangat cantik dan memiliki konstitusi aneh, tubuh ilahi yang mengandung 9 yin, dia membawanya bersamanya diam-diam untuk membantu Yus Huang berlatih. Dia berharap dapat membuat roh hamil Jiuyin Yus Huang menjadi sukses besar. Setelah itu, dia berhubungan dengan Yus Huang, menguras seluruh kekuatan tubuh Yus Huang, dan membiarkan Yus Huang melahirkan hantu dan dewa untuknya. Namun entah bagaimana, Yus Huang akhirnya melihat ambisi Kaisar Luo Chagui. Pada hari yang penuh kegembiraan, dia tiba-tiba berbalik dan lolos dari telapak tangan Kaisar Luo Chagui. Dia tidak tahu harus kemana dan pergi berlatih dengan tenang di lereng raja. Apakah kamu lupa? Gagak menyeringai pada Moonfrost. Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Tanyanya dengan dingin. Yus Huang awalnya mengira bahwa gagak itu tertutup, tetapi gagak itu dapat menceritakan keseluruhan cerita tentang masalah itu dengan sangat jelas dan gamblang sehingga tidak mungkin untuk menutupinya begitu saja. Selain itu, gagak itu dengan akurat mengatakan, tubuh Dewa 9 Yin yang mengandung. Kamu harus tahu bahwa di makam dewa hari ini, tidak lebih dari 10 orang yang mengetahui konstitusi aneh dari kultivasi hantu. Aku ingin minum secangkir anggur pernikahan di hari pernikahanmu dan Kaisar Luo Chagui. Sayangnya, aku tidak mendapatkan anggur pernikahan. Sebaliknya, aku melihat skandal besar seperti itu. Sekarang, haruskah kamu bekerja sama dengan kami dengan baik? Kata pencuri gagak. Kalau tidak, bahkan jika kami tidak membunuhmu dan menyebarkan pesanmu, berapa banyak biksu hantu di medan perang Kingsu yang ingin menangkapmu? Berapa banyak orang kuat dari Teran dan Iblis yang ingin membunuhmu? Kamu bisa mempertimbangkan sendiri untung ruginya. Kata-kata gagak itu tajam dan tidak membuat Moonfrost mundur. Jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, kamu akan mati. Ketika Yus Huang mendengar ini, dia menunjukkan senyum pahit di wajah cantiknya. Tubuhnya tiba-tiba melunak dan wajahnya hilang. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata kepada gagak, jika kamu menginginkan harta karun di rumah hantuku, ambillah. Kau akan membawa kami ke harta karun lainnya. Kata burung gagak, ketika Kaisar Luo Chagui membawamu mengunjungi banyak rumah hantu, dan juga ke banyak tempat yang berharga dan berbahaya, kau pasti tahu di mana banyak harta karun yang berharga berada. Yus Huang berkata dengan wajah hitam, aku telah pergi ke banyak tempat bersama Kaisar Luo Chagui, dan aku telah melihat banyak harta karun. Namun, harta karun ini dimiliki atau terancam punah. Kau tidak dapat mengambilnya. Terlebih lagi, jika aku membawamu ke biksu hantu lainnya, jika mereka menemukanku, itu tidak ada bedanya dengan dibunuh. Aku tidak bisa mati. Aku ingin hidup. Aku telah mencurahkan begitu banyak upaya untuk menumbuhkan kebijaksanaan dari jiwa yang mengembara. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk melarikan diri dari tangan Kaisar Hantu Luocha. Aku tidak ingin mati, aku ingin hidup. Burung gagak terkekeh dan berkata, kau dapat menunjukkan jalan kepadaku. Mengenai apakah kita bisa mendapatkan harta karun itu adalah masalah yang harus dipikirkan oleh Lin Bai dan aku. Mengenai keselamatanmu, kau bersembunyi di bendera pemurnian jiwa. Kecuali Lin Bai dan aku mati, tidak ada yang dapat menemukanmu di makam dewa. Dengan kata lain, kami telah membantumu. Jika kau terus bersembunyi di medan perang Kingsu, kau akan ditemukan cepat atau lambat. Sekarang kau berada di bendera pemurnian jiwa, kau mungkin lebih aman. Yus Huang membeku, matanya yang indah menoleh, menatap Lin Bai yang telah duduk di samping dengan diam, berpikir setengah hati, dia mengangguk sedikit. Setengah jam kemudian, Lin Bai dan burung gagak berjalan keluar dari aliran gunung bersama-sama, sementara Yus Huang kembali ke bendera pemurnian jiwa. Kali ini, dia tidak melawan, tetapi dengan sukarela masuk. Yus Huang telah memberi tahu Lin Bai dan gagak di mana rumah hantu itu berada. Sekarang Lin Bai akan pergi ke rumah hantu Yus Huang. Dalam perjalanan, Lin Bai bertanya, apakah kamu tahu es bulan ini luar biasa? Apa? Gagak itu berpura-pura bodoh dan terkekeh, tidak, aku tidak berpikir bahwa dia berselingkuh dengan Kaisar Luo Chagui sampai aku melihat Raja Hantu Yus Huang hihi, sangat disayangkan bahwa Kaisar Hantu Luo Chagui telah membesarkannya selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak menyentuhnya. Gagak, jangan berbohong padaku, ketika kamu menipuku, itu bukan nadanya. Lin Bai berkata dengan dingin. Saat ini, Lin Bai dapat merasakan nada suara gagak yang berbeda. Lin Bai yakin bahwa gagak itu tahu asal-usul es bulan sebelumnya, tetapi dia tidak memberitahunya. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, bagaimana matamu bisa begitu ganas? Ya, aku benar-benar tahu asal-usul Yus Huang. Aku tidak memberitahumu, karena itu melibatkan terlalu banyak hal. Aku khawatir setelah aku memberitahumu,
kau tidak berani pergi ke Yus Huang. Lin Bai berkata, bicaralah dengan hati-hati. Burung gagak itu menghela napas dan berkata, kamu baru saja mendengar ceritanya. Kaisar Luo Chagui menemukan Yus Huang dan mendukungnya untuk berlatih. Kemudian Yus Huang melarikan diri. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang masalah ini, tetapi ada sesuatu yang rahasia. Itu bisa dikatakan. Apa rahasianya? Lin Bai bertanya. Apakah kamu tahu apa itu hantu? Tanya burung gagak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan hampa. Dia belum pernah mendengar kata ini. Burung gagak itu dengan lembut menjelaskan, di antara orang-orangmu, ada banyak fisik yang berbakat. Beberapa prajurit sangat akrab dengan api, beberapa terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan es, beberapa dari mereka berlatih sejauh ribuan mil, dan beberapa bahkan tidak memiliki penghalang di jalan. Ini adalah sistem khusus. Aku mengerti tubuh roh khusus, tubuh Tao, dan tubuh abadi. Aku tidak perlu menjelaskannya. Katakan saja hantu dan dewa. Lin Bai segera menyela burung gagak. Dulu tidak ada kesabaran. Burung gagak itu mengerutkan mulutnya dan berkata, kultivasi hantu juga memiliki konstitusi khusus. Langit sangat yin, tanah sangat yin, yang sangat yin, bulan sangat yin, tahun yin, bulan yin, hari yin, dan waktu yin, ketika tubuh yin yang ekstrim ditambahkan, ini adalah 9 yin. Itu juga disebut tubuh hantu 9 yin. Tubuh hantu 9 yin adalah salah satu dari 10.000 bakat kultivasi-kultivasi hantu. Jika muncul pada orang yang berseni bela diri, ia akan terlahir dingin, lemah, dan sakit sejak kecil. Ia akan mati jika tidak hidup 3 tahun. Ketika prajurit itu meninggal, ia akan berubah menjadi kultivasi hantu, dan kemudian ia dapat membuat kemajuan besar. Tetapi tubuh hantu 9 yin hanya dapat muncul pada prajurit. Hanya setelah prajurit itu meninggal, tubuh hantu 9 yin akan muncul. Raja Hantu Embun Beku Bulan adalah pengecualian. Ia adalah jiwa yang mengembara antara langit dan bumi. Ia mengolah kebijaksanaan. Pada saat itu, ia memenuhi semua kebutuhan tubuh hantu 9 yin. Ia bukan seorang prajurit, tetapi kultivasi hantu. Oleh karena itu, ini merupakan tonik yang sangat baik bagi kultivasi hantu manapun di dunia untuk mengumpulkan Qi Yin yang sangat murni dan luar biasa ini di dalam tubuh jiwanya. Bab 3768 Putra Hantu. Di dalam tubuh Moonfrost, terdapat Yin Qi yang sangat murni, yang merupakan tonik yang bagus untuk kultivasi hantu manapun. Lin Bai, ini bukan hanya aliran besar untuk kultivasi hantu, tetapi juga sangat berguna bagi orang-orangmu. Jika kamu pertama kali berteman dengan Dewa Moonfrost dan menyerap Yin Qi yang sangat murni di dalam jiwanya, itu akan sangat bermanfaat bagi roh dan jiwamu. Dan jika kamu bercinta dengannya, dia dapat melahirkan hantu dan dewa untukmu. Jauh dari itu, jika kamu mendapatkan Yin Qi yang sangat ini, dan kemudian berjalan di seluruh dunia, kamu akan menemukan bahwa metode rahasia umum serangan roh tidak berguna bagimu, dan itu dapat memperkuat rohmu. Selain itu, jika tubuhmu jatuh suatu hari, kamu juga dapat menjadi kultivasi hantu, dan pemiliknya tidak kurang dari bakat kultivasimu saat ini. Seperti Kaisar Luo Chagui, dia ingin menyerap Yin Qi yang sangat murni di dalam tubuh Yus Huang untuk menerobos ke kondisi kultivasi saat ini. Tentu saja, tidak ada gunanya menyerap Yin Qi yang sangat. Yang terpenting adalah hantu dan dewa. Burung gagak itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, kita harus tahu bahwa semua praktisi hantu di dunia tidak memiliki keturunan. Hanya sejumlah kecil praktisi hantu langka yang dapat menghasilkan keturunan. Sayangnya, tubuh Dewa 9 Yin yang sedang hamil dapat melahirkan keturunan, dan hanya dapat melahirkan seorang putra, ini adalah putra Dewa Hantu. Setelah kelahiran Gui Senzi, dia tidak berbeda dari orang-orang biasa. Dia memiliki daging dan darah ras manusia, dan juga memiliki bakat Guixiu. Lin Bai, apakah kamu tahu apa keuntungan terbesar dari Guixiu? Burung gagak bertanya kepada Lin Bai. Lin Bai memikirkannya dengan saksama. Pupil matanya membesar dan berbisik, hidup abadi. Ya, kultivasi hantu adalah tubuh jiwa. Selama roh itu ada, tidak ada Zhou Yuan yang mengatakan tentangnya. Selama roh itu ada, selama mereka tidak mencari kematian atau mati, mereka dapat hidup di dunia ini sepanjang waktu. Burung gagak itu berbisik, apakah kamu tahu apa yang salah dengan Guixiu? Lin Bai berpikir lagi, dan berkata, kultivasi hantu adalah ajaran sesat, mencoba melarikan diri dari 6 samsara. Langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya. Begitu berada di dunia ini, ia akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Burung gagak berkata sambil tersenyum, ya, tidak ada perlindungan bagi praktisi hantu. Begitu mereka berada di dunia ini, mereka akan dibunuh oleh langit dan bumi.
Oleh karena itu, banyak praktisi hantu di dunia roh berkeliaran di luar dunia roh dan membuka dunia. Tempat ini adalah apa yang dunia roh sebut sebagai dunia bawah. Dunia bawah adalah dunia yang diciptakan oleh kekuatan supernatural besar dalam kultivasi hantu. Ada perlindungan alami di dalamnya, dan tidak dibatasi oleh aturan dunia roh. Semua kultivasi hantu harus pergi ke dunia bawah setelah mereka mencapai alam Jiu Jidao. Jika tidak, jika mereka menerobos keadaan Jiu Jidao, mereka akan dihancurkan oleh guntur. Tetapi dia tidak takut pada hantu dan dewa. Dia tidak berbeda dari orang biasa. Langit dan bumi tidak jelas, matahari dan bulan tidak jelas, jalan surga acuh tak acuh, dan samsara tidak peduli. Selain itu, dia memiliki kualifikasi kultivasi khusus terhadap surga, dan memiliki kehidupan abadi kultivasi hantu. Jika hantu lahir, dia akan menjadi roh di dunia roh. Mendengar ini, pupil Lin Bai menyusut dengan ganas. Seberapa luar biasa hantu ini? Jika burung gagak berkata bahwa keberadaan hantu dan dewa, langit dan bumi tidak jelas, matahari dan bulan tidak jelas, jalan surga diabaikan, samsara tidak peduli, praktiknya bertentangan dengan surga, dan rentang hidup abadi, maka keberadaan hantu dan dewa akan dapat menumbangkan dunia. Burung gagak berkata, ketika Kaisar Hantu Luocha sangat bahagia, itu adalah saatnya bagi semua praktisi hantu di medan perang Kingsu untuk bahagia. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang hantu dan dewa, tetapi mereka tetap ditemukan oleh orang-orang kota Tianyi. Pada awalnya, penguasa kota Tianyi, Yunjun, menghitung bahwa makam Tianshan akan sangat berubah, dan akar dari perubahan besar itu ada di medan perang Kingsu. Saat itu, saya sedang bermain di kota Tianyi. Ketika saya mendapat berita, saya pergi ke medan perang Kingsu untuk mencari beberapa harta karun. Ketika saya datang ke medan perang Kingsu, orang-orang dari kota Tianyi juga datang. Saya mendengar bahwa Kaisar Luocha Gui akan mengadakan upacara pernikahan. Dia kembali untuk memberitahu Yunjun, dan dia menghitung masalah Dewa Hamil Jiuyin. Pada saat itu, dia membuat kehebohan besar di Terans. Yunjun menjelaskan berita tentang hantu dan dewa di 4 kota utamanya dari ras manusia. Kemudian dia pergi ke Gunung Iblis, tanah jahat yang tak terbatas, kota jahat, dan Gunung Daksuesan untuk bersatu dengan klan iblis, dan ribuan orang kuat di alam Tao Jiuji membunuh medan perang Kingsu. Pada pesta pernikahan Kaisar Hantu Luocha, Terans dan klan iblis bergandengan tangan untuk membunuh semua praktisi hantu di medan perang Kingsu. Pada saat itu, es bulan juga melihat petunjuk dan melarikan diri dengan kacau. Pada akhirnya, Teran dan iblis menyapu medan perang Kingsu, membunuh para pembudidaya hantu. Mereka akan menangkap embun beku bulan untuk menggagalkan tulang dan abu. Namun, Kaisar Hantu Luocha dan pembudidaya hantu lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah bertahun-tahun kepergian Teran dan keluarga iblis, Kaisar Luocha Gui kembali ke rumah hantu dari tempat persembunyian, dan kemudian menutup diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tirai telah berakhir untuk saat ini. Ketika dia mendengar burung gagak berbicara tentang rahasia kejadian tersebut, Lin Bai juga memahami minatnya. Hantu itu begitu kuat sehingga begitu dia lahir, dia akan menjadi masalah besar bagi Teran dan keluarga iblis di masa depan jika dia diajari oleh Kaisar Hantu Luocha. Ketika putra Dewa Hantu tumbuh perlahan di bawah kultivasi Kaisar Luocha Gui, dan ketika hantu dan Senzi dapat mengendalikannya sendiri, pola di makam akan berubah, dan hantu akan ada selamanya. Teran dan klan iblis secara alami tidak ingin melihat kebangkitan pembudidaya hantu. Jika tidak, pola di makam akan menjadi konfrontasi tripartit. Jadi setelah Yunjun mengetahui hantu dan Senzi, dia segera bersatu dengan Teran dan klan iblis untuk membunuh medan perang Kingsu. Tentu saja, Lin Bai juga menduga bahwa beberapa prajurit Teran yang datang ke medan perang Kingsu untuk menangkap Moonfrost mungkin ingin mengambil Moonfrost sebagai milik mereka sendiri. Seperti yang baru saja dikatakan burung gagak, Yin Qi yang sangat dalam 9 dewa hamil Yin Moonfrost juga sangat bermanfaat bagi roh, dan juga dapat melahirkan hantu dan dewa. Lin Bai, sekarang kamu mengerti mengapa aku ingin kamu mencari Moonfrost. Pencuri burung gagak Sisi berkata kepada Lin Bai. Lin Bai menatap wajah burung gagak dan mengerutkan kening. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, mengapa kau begitu bodoh? Yus Huang dapat melahirkan hantu dan dewa, tidak hanya di makam dewa, dia adalah harta karun bahkan di dunia roh, tetapi juga di dunia bawah. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk kuat di dunia bawah yang ingin melahirkan anak, terutama hantu dan dewa. Jika kita dapat membawa Yus Huang ke dunia bawah dan menjualnya bukankah itu kaya? Sekarang kau mengerti bahwa Yus Huang adalah harta karun paling berharga di medan perang Kingsu, jadi kita harus merawatnya dengan baik. Burung gagak itu menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum pahit.
Meskipun Yus Huang adalah kultivasi hantu, dia telah menghasilkan kecerdasan spiritual. Dia juga salah satu makhluk antara surga dan bumi. Lin Bai memiliki beberapa penolakan ketika dia menganggap makhluk hidup sebagai komoditas. Melihat Lin Bai tidak tersenyum dan tampak acuh tak acuh, burung gagak itu segera menambahkan, tentu saja, jika kau ingin dia melahirkan hantu dan dewa untukmu, kau bisa, dengan harga 100 miliar, dia milikmu. 100 miliar pil Rosevins untuk membeli hantu, dewa abadi, Lin Bai, kamu sama sekali tidak rugi. Bab 3769 Rumah Hantu Yus Huang. Roh dapat mengambil alih rumah, tetapi kultivasi hantu tidak dapat. Kultivasi hantu adalah sejenis yin qi yang sangat kuat antara langit dan bumi. Ia berubah menjadi jiwa yang mengembara, membangkitkan kecerdasan dan mulai berlatih. Atau di medan perang, banyak roh bela diri jatuh ke dalam reinkarnasi, dan sebagian dari kekuatan jiwa yang tersisa berkumpul untuk menghasilkan jiwa yang mengembara. Roh tidak dapat diubah menjadi kultivasi hantu. Setelah kematian seorang prajurit, roh dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Jika Anda ingin mengubah kultivasi hantu selama periode ini, itu bertentangan dengan aturan langit dan bumi, mencoba melarikan diri dari belenggu enam samsara, dan akan dipukuli sampai mati oleh aturan langit dan bumi. Oleh karena itu, banyak prajurit yang kuat di dunia roh merasa putus asa untuk menerobos ranah kultivasi dan merasa bahwa waktunya akan tiba. Jika mereka ingin menjadi kultivasi hantu, mereka mencari metode dan harta rahasia di mana-mana. Sebelum akhir hidup mereka melepaskan diri dari tubuh dan menjadi kultivasi hantu. Proses ini juga disebut solusi militer di dunia spiritual. Seperti yang dikatakan burung gagak, jika tubuh hantu 9 yin muncul pada orang yang berseni bela diri, itu adalah tubuh hantu 9 yin. Tetapi jika muncul dalam tubuh kultivasi hantu, dan kultivasi hantu itu masih seorang wanita, itu adalah tubuh dewa hamil 9 yin. Lin Bai dengan hati-hati menyisir kata-kata yang diucapkan burung gagak. Secara kasar, Kaisar Luo Chagui menemukan bahwa Yus Huang adalah tubuh dewa hamil Jiu Yin. Ketika Yus Huang dikultivasikan dan dikultivasikan, ia dapat memanfaatkan kekuatan Yin yang ekstrim dan keturunan yang hamil. Ketika ia siap untuk menikah, Yus Huang menemukan niat Kaisar Luo Chagui. Ia tidak mau digunakan sebagai alat oleh Kaisar Luo Chagui, jadi ia mulai melarikan diri. Artinya, di bawah bimbingan Raja Awan dari kota Tianyi, orang-orang mengetahui tentang Guixiu tindakan menggabungkan Teran dan klan iblis, ribuan orang kuat di alam Tao Jiuji membunuh medan perang Qingsu, mengganggu pesta pernikahan, dan Yus Huang melarikan diri dengan kacau. Teran dan klan iblis gagal menemukan Yus Huang dan gagal kembali. Kaisar Luo Chagui terluka parah dan melarikan diri. Dan semua ini terlihat oleh burung gagak yang bersembunyi di kegelapan pada pesta pernikahan. Lin Bai berjalan keluar dari aliran gunung, melihat ke arah gua pengamat bulan, dan kemudian berlari melawannya. Setelah melewati ribuan mil dengan pedang terbang, dia berhenti di bawah tebing yang gelap. Lin Bai tidak tahu bahwa ini adalah tempat pelatihan hantu tua itu. Hantu tua itu sebenarnya adalah penjaga pintu yang ditemukan oleh Yus Huang. Lin Bai mengeluarkan mutiara malam dari tas penyimpanannya, tetapi menemukan bahwa cahaya mutiara malam hanya dapat menghilangkan kegelapan 3 meter di sekitarnya. Namun, Lin Bai tidak takut. Berjalan di bawah tebing, berjalan dalam kegelapan, burung gagak di bahunya memiliki mata yang cerah dan sejumlah besar dari mereka ada di sekitar, seolah-olah satu pupil mata burung gagak dapat melihat melalui semua kegelapan di sini. Setelah beberapa saat, Lin Bai tiba di ujung kegelapan dan sebuah dinding batu muncul di depannya. Burung gagak dengan cepat memuntahkan bendera pemurnian jiwa dari mulutnya. Moonfrost terbang keluar terikat oleh 9 rantai dan melihat ke dinding batu di depannya. Akhirnya, dia menghela nafas dan mengangkat tangannya. Di tengah guncangan dinding batu, sebuah pintu terbuka, di mana api hijau tua melompat dan menerangi area sekitarnya. Ini adalah rumah hantu Yus Huang. Yus Huang memimpin dan berjalan ke rumah hantu. Dia berkata dengan lembut, Jun Wangpo terletak di tepi medan perang Qingsu. Sebenarnya, tidak banyak harta karun di sini. Meskipun aku telah berhati-hati untuk menghindari perbaikan hantu lainnya, aku juga menemukan beberapa harta karun dan menyimpannya di sini. Yus Huang berjalan melewati aula dan tiba di gerbang batu simen. Dengan lambaian tangannya, gerbang batu terbuka dengan suara keras. Di sanalah ruang harta karun Yus Huang, semuanya ada di sini. Burung gagak itu terbang dengan gembira di atas bahu Lin Bai dan memasuki ruang harta karun. Lin Bai juga perlahan masuk. Ketika melewati Yus Huang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melihat bahwa tidak ada jejak di tubuh Yus Huang, dan hanya beberapa gumpalan asap hitam yang menutupi tempat rahasia itu.
Dia berbisik, apakah kamu hantu Siu tidak mengenakan pakaian? Dengan senyum pucat, Yus Huang bertanya, apakah aku sejelek itu? Tubuh wanita adalah senjata terbaik wanita, tetapi sungguh menyedihkan bagi seorang wanita untuk menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Lin Bai tersenyum meremehkan dan berjalan ke ruang harta karun. Mendengar kata-kata Lin Bai, Yus Huang tercengang. Setelah melihat punggung Lin Bai untuk waktu yang lama, dia tersenyum. Pikirannya bergerak dan lapisan pakaian putih muncul di tubuhnya. Wow, begitu banyak bayi, kaya. Lin Bai Ho melangkah ke ruang harta karun dan mendengar burung gagak berteriak dengan gembira. Setelah melangkah ke ruang harta karun, Lin Bai mendongak. Di depan dinding batu, ada berbagai jenis senjata ajaib, tetapi semuanya berkarat dan menumpuk di sudut dinding. Tampaknya dia tidak ingin menanyakannya. Lin Bai juga melihat bahwa ada beberapa rak di ruang harta karun, di mana ada banyak senjata ajaib. Semuanya busuk, tetapi tidak separah pembusukan. Itu adalah perbaikan. Itu masih bisa digunakan. Burung gagak mengepakkan sayapnya dengan gembira dan mengumpulkan senjata itu ke dalam cincin penyimpanan. Lin Bai berjalan di sekitar rak, kadang-kadang mengambil pedang berkarat, merasakan kekuatan di dalamnya, menggelengkan kepalanya dan meletakkannya. Kadang-kadang dia mengambil pisau besar dan melihatnya selama beberapa detik, lalu dia tertawa getir. Hampir semua harta karun di sini adalah senjata ajaib. Namun, karena pembusukan waktu dan hilangnya spiritualitas, bahkan jika mereka hampir tidak dapat digunakan, mereka tidak terlalu kuat. Ketika burung gagak melihat bahwa Lin Bai juga melihat harta karun itu, dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Lin Bai, kamu dapat melihatnya sesuka hati. Jika kamu suka, aku dapat membiarkanmu memilih 3 hal dari sini dan mengambilnya. Tidak, 2. Tidak, 1, hanya 1. Jika kamu memilih 1, aku akan memberikannya kepadamu." Burung gagak tersenyum, terlihat seperti penampilannya yang sangat saleh, tetapi sebenarnya itu adalah milik Lin Bai. Lin Bai dan burung gagak menemukan tempat ini bersama-sama. Menurut hukum, tidak peduli seberapa para pembusukan harta karun di sini, mereka masih dapat menjual banyak pil Rosevins. Saat itu, burung gagak meminta Lin Bai untuk mengambil salah satunya, seolah-olah dia ingin memiliki semua harta karun lainnya. Lin Bai tersenyum, tetapi tidak langsung membantah, karena pikiran Lin Bai tertarik oleh sebuah pecahan. Ketika dia melihat pecahan ini, pikiran Lin Bai terkejut, seolah-olah ada kekuatan yang tidak diketahui di dalam tubuhnya. Sebelum berjalan cepat ke rak, Lin Bai melihat bahwa pecahan di dalam kotak harta karun itu adalah sepotong batu giok hijau. Itu hanya seukuran karapas. Itu sangat bening dan sedikit berkilau. Itu tampak biasa. Tetapi saat dia melihatnya, dia tidak bisa menggerakkannya. Lin Bai mengambil batu giok dari kotak harta karun dan meletakkannya di depan matanya. Moonfrost berwarna putih datang, batu giok hijau ini dibawa keluar ketika aku melarikan diri dari Kaisar Luo Chagui. Tampaknya Kaisar Luo Chagui sangat mementingkan batu giok ini dan memakainya dekat dengan tubuhnya. Butuh banyak pemikiran untuk membujuknya agar memberiku batu giok hijau terlebih dahulu, dan aku akan mengembalikannya padanya pada malam yang penuh kegembiraan. Seekor burung gagak juga penasaran untuk terbang, berdiri di bahu Lin Bai, memperhatikan dengan saksama batu giok hijau ini, mata burung gagak itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Bab 3770 Pecahan Giok Hijau. Pecahan batu giok hijau di tangan Lin Bai hanya seukuran karapas. Batu giok yang berharga itu hangat dan berkilau. Mata Lin Bai dan gagak tertuju pada batu giok itu. Adapun Yus Huang, dia telah mendapatkan batu giok itu selama bertahun-tahun. Setelah melihatnya ratusan kali, dia kehilangan minat karena batu giok itu diperoleh dari Kaisar Luo Chagui. Selain itu, Kaisar Luo Chagui terkadang memakainya di dekat tubuhnya dan merasa itu tidak biasa, jadi dia tidak meninggalkannya. Aku sudah memiliki batu giok ini selama bertahun-tahun, tetapi aku masih tidak dapat memahami artinya. Bisik Moonfrost. Dari mana asalmu? Terlebih lagi, Kaisar Hantu Luo Chagui sering memakainya untuk menyegarkan dirinya. Pernahkah kamu melihat Kaisar Hantu Luo Chagui menggunakannya? Lin Bai sangat penasaran dengan pertanyaan Moonfrost, matanya sedikit bersinar, tidak dapat melihat apa artinya. Aku belum melihatnya. Kurasa mungkin bahkan Kaisar Hantu Luo Cha tidak tahu apa itu. Bisik Moonfrost. Lalu mengapa Kaisar Luo Chagui memakainya dekat dengan tubuhnya? Ini juga yang membuatku heran, jadi setelah aku mendapatkan batu giok itu, meskipun aku tidak mengerti rahasia di dalamnya, aku tidak pernah meninggalkannya selama bertahun-tahun. Selama berkomunikasi dengan Yus Huang, Lin Bai mengetahui bahwa benda itu adalah milik Kaisar Luo Chagui, dan dia masih memakainya dekat dengannya. Yus Huang merasa itu pasti luar biasa.
Jadi ketika Kaisar Luo Chagui melamarnya, Yus Huang mengusulkan untuk memberinya batu giok hijau untuk disimpan dan mengembalikannya kepada Kaisar Luo Chagui pada hari kebahagiaan besar. Awalnya, Kaisar Luo Chagui tidak ingin memberikan batu giok itu kepada Yus Huang, tetapi dia memikirkannya. Bagaimanapun, hari kebahagiaan besar sudah dekat, dan Yus Huang berada di bawah pengawasannya yang ketat. Bahkan jika dia memberikan batu giok hijau itu kepadanya, dia akan mengambilnya kembali pada hari kebahagiaan besar. Oleh karena itu, Kaisar Hantu Luo Chagui dapat percaya untuk memberikan batu giok itu kepada Yus Huang. Tanpa diduga, Yus Huang merasakan keinginan untuk melarikan diri saat itu. Dia menginginkan Liu hanya karena Kaisar Luo Chagui menghargainya. Jika dia tidak punya cara untuk melarikan diri, dia akan menggunakannya untuk memaksa Kaisar Luo Chagui. Namun, Yus Huang tidak menyangka bahwa ketika dia sedang merenungkan cara untuk melarikan diri, pasukan gabungan dari Teran dan klan iblis banyak membantunya. Jadi Yus Huang memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri dengan batu giok hijau, lalu bersembunyi di lereng raja. Hei, Lin Bai, tunjukkan benda ini padaku. Kata Gagak dengan wajah tersenyum jahat, terlepas dari Lin Bai ingin terbang dengan cakar untuk meraih batu giok hijau di tangan Lin Bai. Lin Bai dengan cepat menghindari Gagak dan berkata kepada Gagak, kamu baru saja mengatakan bahwa aku dapat mengambil harta apapun di sini, dan aku akan mengambil yang ini. Burung Gagak tertawa, apa gunanya giok hijau seukuran karapas? Itu bukan senjata ajaib. Bahkan tidak bisa membuat cincin. Tidak ada gunanya. Berikan padaku. Aku bisa berjanji padamu, selama kamu memberiku giok hijau, kamu bisa mengambil 2 potong lagi dari harta karun negeri ini tidak, 3 harta karun. Bagaimana kalau begitu? Lin Bai menatap prajurit itu dengan wajah serius, matanya berbinar, dan melihat giok hijau di tangannya. Saat ini, Lin Bai memiliki pemahaman baru di dalam hatinya. Aku khawatir giok hijau itulah yang ingin dia temukan. Apakah kamu tahu asal-usul giok itu? Lin Bai bertanya pada burung Gagak. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin melihatnya karena itu menyenangkan. Kata burung Gagak sambil tersenyum. Kamu pasti tahu mengapa kamu ada di makam dewa. Apa asal-usul giok hijau? Aku benar-benar tidak tahu. Berbohong padaku. Seperti yang kau katakan sebelumnya, ketika aku berbohong padamu, kau bisa melihat bahwa aku berbohong padamu ketika aku terlihat seperti sedang berbohong padamu. Lin Bai terdiam dan menatap burung Gagak itu. Dia tidak bisa melihat bahwa dia sedang menipu Lin Bai. Mata Lin Bai tidak bisa meninggalkan batu giok hijau itu. Setelah merenung cukup lama, Lin Bai membuka mulutnya dan berkata, pertanyaan terakhir adalah apakah batu giok hijau ini adalah pecahan yang kau sebutkan? Burung Gagak itu tertegun dan menatap Lin Bai. Dia terkejut untuk waktu yang lama. Lin Bai dapat melihat bahwa burung Gagak itu tidak ada dalam ingatan, tetapi merasa takut dengan kata-kata Lin Bai. Kurasa aku benar. Melihat ekspresi burung Gagak itu, Lin Bai sudah tahu jawabannya. Batu giok hijau ini, aku khawatir, adalah apa yang disebut pecahan. Pada saat itu, Xianzong kuno memerintahkan negara suci pusat untuk mencari pecahan di tanah kuno, yang menyebabkan kehancuran reruntuhan Kunsu. Li Subai dihancurkan, Lin Duo ditangkap, dan 18 abadi Gunung Taoshan melarikan diri ke segala arah. Fragmen inilah yang membuat orang-orang kuat seperti Ling Tianzi datang ke tanah kuno dan berdiam selama bertahun-tahun. Lin Duo dan Li Subai pernah berkata bahwa Lin Duo memang memiliki sebuah fragmen. Namun, ketika Lin Bai lahir, fragmen itu tampaknya berlindung dan melarikan diri ke tubuh Lin Bai. Setelah bertahun-tahun, Lin Bai tidak pernah menemukan fragmen apapun di tubuhnya. Lin Bai sangat ingin tahu tentang apa fragmen ini dan mengapa begitu banyak orang mencarinya. Xianzong kuno ingin menemukannya, begitu pula Ling Tianzi. Siapa dia dan mengapa dia begitu penting? Meskipun Lin Bai tidak tahu asal-usul fragmen giok hijau itu, dia merasa bahwa itu pasti terkait dengan dunia roh. Selain itu, sebagian besar orang yang ingin menemukan fragmen adalah orang-orang kuat di dunia spiritual. Sekarang ketika dia melihat ekspresi burung Gagak, Lin Bai menilai dalam hatinya. Diperkirakan burung Gagak juga bisa melihat asal-usul pecahan giok hijau, tetapi dia tidak mau memberitahu Lin Bai. Bahkan Lin Bai memikirkan ide yang buruk. Mungkin burung Gagak datang ke makam dewa untuk mendapatkan pecahan ini. Aku tidak menginginkan harta lainnya. Aku akan mengambil pecahan ini. Lin Bai, terlepas dari alasannya, menutup tangannya dan keluar dari ruang harta karun. Dia tidak mau bertukar dengan burung Gagak. Burung Gagak itu sedang terburu-buru. Semua harta di ruang harta karun dikumpulkan ke dalam cincin penyimpanan. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan berdiri di bahu Lin Bai. Dia mengoceh, Lin Bai, pecahan ini tidak berguna bagimu. Apakah ada harta yang kuat?
Atau kamu akan menunjukkannya padaku. Jangan khawatir. Aku tidak menginginkan milikmu. Aku akan melihatnya. Mendengar suara gagak itu, Lin Bai sudah terbiasa dengan suara itu dan berkata dengan nada datar, jika kau tidak memberitahuku asal-usul pecahan itu, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Kau dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kau seharusnya melihat bahwa aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Gagak itu tertegun dan melihat ekspresi serius Lin Bai. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berpura-pura tersenyum, baiklah, karena kau menginginkannya, taruh saja di sana untukmu dan simpan dengan baik. Mendengar ini, Lin Bai tahu bahwa pembicaraan dengan gagak itu telah berakhir. Gagak itu lebih suka tidak memberitahunya asal-usul pecahan itu. Lin Bai tidak bertanya terlalu keras padanya. Mari kita tunda masalah ini untuk sementara waktu. Setelah mempelajarinya selama beberapa waktu, dia perlahan-lahan akan mengeluarkan beberapa kata dari mulut gagak itu. Setelah gagak itu menyerahkan giok hijau itu, dia mencari-cari di rumah hantu Moonfrost dengan sembarangan. Selama dia bisa menjual harta karun pil Rosevins, semuanya dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan oleh gagak itu. Lin Bai juga sangat penasaran tentang seberapa banyak ruang yang tersedia bagi cincin penyimpanan burung gagak untuk menampung begitu banyak harta karun. Setengah hari kemudian, Lin Bai keluar dari rumah hantu Yus Huang dan terbang menjauh.